premium, bisa juga berbentuk rata-rata dari cadangan klaim, atau juga bisa laju kematian atau mortality, atau bisa juga laju morbiditas, ya. Jadi X-bar ini salah satu dari keempat kemungkinan tersebut. Nah, kita sebutkan saja X-bar, ya. Jadi kalau saya menyebutkan X-bar, itu bisa salah satu dari keempat yang tadi, ya. Tapi kita fokusnya pada dua yang pertama, yakni X-bar itu premium, X-bar itu adalah cadangan klaim atau banyaknya klaim, ya. Oke. Nah, berdasarkan kata-kata kredibel, jadi X-bar itu dikatakan kredibel terhadap mu. Mu itu tentu Anda sudah bisa membayangkannya bahwa mu ini adalah parameter populasi. Parameter populasi itu umumnya unknown atau belum diketahui. Nah, seperti itu. Jadi ya misalnya berapakah harga premium atau ya untuk 2026, berapakah cadangan klaim yang sebenarnya untuk tahun 2026, atau berapakah laju mortalitas dan atau laju morbiditas untuk tahun 2026. Itu semua masih berbentuk parameter yang unknown saat ini, ya. Tetapi kita sudah diminta untuk melakukan suatu pengukuran atau evaluasi terhadap besaran rata-rata dalam hal ini X-bar yang dikatakan kredibel terhadap mu, ya, padahal mu-nya unknown, gitu ya. Nah, itu. Namun walaupun mu itu unknown, itu untuk mengukur bahwa X-bar itu kredibel atau stabil atau tidak, itu tetap bisa kita lakukan, ya, dengan menggunakan beberapa sifat dari atau teori-teori atau definisi teori atau sifat-sifat dari statistik matematik, ya. Maka kita dapat mengukur hal tersebut. Oke, jadi kita mulai dari kata kredibel. Ingat lagi, kredibel itu ada dua kata kunci yang ada di dalamnya, ya, ini apa? Yaitu dekat dan kredibel. Dekat dan lupa lagi nih. Dekat dan stabil. Ya, siapa yang bilang tinggi tadi? Dekat dan tinggi. Ya, gitu. Ini yang bilang stabil ini berarti minggu lalu ini melamun ini kayaknya. Oke, dekat dan tinggi, ya. Ketika kita mengatakan kredibel, ketika kita mengatakan stabil, maka itu ada dua kata kunci di dalamnya, yaitu dekat dan tinggi. Nah, apa yang dekat itu? Yaitu bahwa X-bar itu dekat dengan mu, ya. X-bar dekat dengan mu, tapi tidak cukup hanya itu saja. X-bar dekat dengan mu itu harus besar kemungkinan terjadinya, ya, atau tinggi probabilitas terjadinya, atau tinggi probabilitas tinggi kemungkinan terjadinya. Nah, seperti itu. Jadi kita katakan bahwa dengan keyakinan yang tinggi, kita katakan bahwa X-bar itu dekat dengan mu, ya. Nah, itu yang secara non formal itu yang kita maksud dengan kredibel, ya, bahwa X-bar itu kredibel terhadap mu, ya, kalau probabilitasnya juga tinggi, ya. Nah, gitu. Oke, secara matematik itu, ya, kita katakan X-bar dikatakan kredibel terhadap mu jika nilai mutlak X-bar dikurangi mu kurang dari sama atau sama dengan epsilon mu, ya, dengan probabilitasnya lebih atau sama dengan P, ya. Nah, seperti itu. Jadi dari slide ini, ya, definisi tadi dekat dan tinggi itu dinyatakan oleh ketidaksamaan ini. Ini yang saya blok, ya, warna biru. Nah, seperti ini. Atau tunggu dulu, supaya ini bisa saya oret-oret, saya buka dulu dengan ya, Microsoft Edge, gitu ya. Nah, tadi materinya.
Oke. Ya, ini ya. Saya perbesar dulu. Oke, gimana? Apakah ini sudah jelas terbaca? Ya, jelas, Pak. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini eh, menyatakan, sorry, eh, 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 eh. Mana tanda pinanya nih? Oh, ini dia. Nah, jadi saya kasih warna dulu ya, warna merah ya. Nah, jadi simbol ini ya, ini yang menyatakan bahwa X bar dekat ya. Kemudian simbol probabilitas lebih dari P ini menyatakan dengan tingkat atau level atau tingkat keyakinan ada yang mau join tinggi. Nah itu ya, saya kasih kapital sorry. Nggak bisa langsung. Oh no, kenapa malah makin kanan? Nah, jadi ini yang mengukur kata ini istilah dekat ya. Jadi nilai X bar dengan mu itu dekat, artinya selisihnya kecil karena epsilon itu menyatakan bilangan yang sangat kecil. Oke, jadi itu ya. Di sini kita mengatakan bahwa X bar kredibel terhadap mu, ya. Jadi ingat itu dekat, berarti nilai mutlak X bar dikurang mu kurang atau sama dengan epsilon. Sorry, panahnya tidak sini ya. Nah, sampai sana. Nah, itu. Bahwa selisihnya itu kecil, ya. Kecil. Selisihnya kecil. Nah, ada yang bisa komentarin nggak? Seberapa kecil? Kapan dikatakan kecil? Gitu. Gimana? Ada nggak yang bisa kasih ini komentar? Kapan X bar atau jarak X bar dikurang mu itu dikatakan dekat atau kecil lah, gitu, selisihnya kecil. Ada yang bisa kasih komen? Belum? Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Nah, karena itu kan kalau kita kan kecil, ya berapa kecilnya? Berarti relatif ya. Antara satu orang dengan orang lain bisa saya berbeda ukuran kecilnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian kita lanjutkan dulu, baru kita lanjutkan ya. Oke, nah contoh ini. Jadi, X bar dikurangi mu, nilai mutlak X bar dikurangi mu kurang atau sama dengan epsilon. Mu lebih atau sama dengan P untuk probabilitasnya. Itu ekivalen dengan jika kedua suku dibagi dengan sigma per akar N. Jadi nilai mutlak X bar dikurang mu per sigma per akar N. Kurang atau sama dengan epsilon mu per sigma per akar N dengan probabilitas yang tetap tinggi. Nah, jadi berdasarkan persamaan terakhir ini, atau yang ini pada slide berikutnya, lewat. Gimana ini?
Nah, ini ya. Nah, dari ini yang paling atas nih. Nah, ini perhatikan ini. Berdasarkan eh, tidak sama ini, di sini muncul simbol mu ma, kemudian akar n, ya. Jadi sigma dengan mu itu ekuivalen, ya. Begitu juga epsilon, ya. Sigma, mu, epsilon. Itu sama-sama menggunakan simbol yang ini ya, berasal dari Latin, ya. Simbol huruf Latin. Jadi di dalam matematik itu dikenal dengan, atau statistik ya, dikenal dengan simbol untuk parameter populasi. Ya, simbol untuk parameter populasi. Umumnya parameter populasi itu unknown. Umumnya ya, umumnya unknown atau tidak diketahui. Nanti ya, umumnya tidak diketahui. Ya, nah itu. Jadi selain simbol tersebut, ya diketahui, misalnya X bar, berarti X bar itu bisa dihitung dari data histori, ya. N itu di sini tepatnya adalah banyaknya exposure, ya, atau pemegang polis, ya, atau police holder, ya. Nah, seperti itu. Jadi tolong dipahami di dalam suatu pertidaksamaan atau suatu persamaan, kadang disimbolkan itu ya, simbol-simbol matematik yang dalam bentuk huruf Latin, ada juga simbol matematik yang biasa, ya. Itu ada maksudnya, itu punya maksud tertentu gitu ya, supaya Anda cepat memahami maksudnya, ya seperti tadi, ya. Mu, sigma, epsilon itu adalah suatu parameter populasi yang umumnya unknown, ya. Jadi walaupun belum dijelaskan, tapi Anda sudah bisa langsung menggunakan konvensi itu ya, konvensi bahwa untuk parameter populasi menggunakan simbol-simbol abstrak, umumnya bersifat tidak diketahui. Sedangkan simbol-simbol yang lain berarti bisa diukur, bisa dihitung gitu ya, bisa diketahui. Nah, itu. Oke. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan ini ya, bahwa X bar dengan mu itu dekat, ya tak? Dekat dengan probabilitas yang tinggi, sehingga itu dikatakan bahwa X bar itu kredibel terhadap mu. Nah, masalahnya sekarang, kalau kita mengatakan dekat, itu berarti bahwa antara satu orang dengan orang yang lain, kata-kata dekatnya itu bisa umumnya tidak sama, ya. Misalnya, apakah jarak 200 meter itu jauh apa dekat? Kalau orang yang tinggal di kota mungkin mengatakan jauh. Tapi kalau orang yang tinggal di kampung-kampung itu mengatakan, oh itu dekat itu. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi kata-kata ukuran kata dekat ini itu sungguh sangat subjektif, gitu ya. Sangat subjektif. Dengan demikian kita atau terjadilah debat kusir gitu ya. Kalau tidak ada standar yang menyatakan bahwa X bar dengan mu itu dekat, ya. Oleh karena itu kita butuh suatu pengukuran dekat itu secara ilmiah yang valid, sedemikian sehingga bisa digunakan sebagai standar yang bersifat objektif, sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan, ya. Sejak zaman dahulu, saat ini, sampai di waktu yang akan datang itu tetap bisa diterima. Nah, gitu ya. Nah, jadi salah satu alat ukur yang digunakan untuk itu adalah value at risk. Nah, ini ya.
ini value at risk. Nah itu. Jadi supaya terjadi objektivitas untuk mengatakan bahwa ini dekat atau jauh, itu kita bisa menggunakan nilai value at risk. Ya. Nah itu. Oke. Disinilah makanya muncul istilah atau rumus value at risk. Ya. Itu. Kalau value at risk, ya maka semua peneliti atau orang-orang yang berkecimpung di bidang keuangan, ya tentu tahu apa itu value at risk, ya. Mereka tahu. Nah, dan itu definisinya itu sama untuk setiap negara. Dari hulu saat ini dan juga di masa yang akan datang itu tetap sama, ya. Nah, definisinya itu. Jadi secara ini operasional, ya, value at risk itu adalah nilai kerugian atau risiko maksimum yang mungkin terjadi pada tingkat kepercayaan tertentu untuk periode waktu tertentu, ya. Jadi nilai kerugian maksimum atau nilai risiko maksimum yang dapat terjadi pada tingkat kepercayaan tertentu untuk periode waktu tertentu. Nah, kalau tingkat kepercayaan tertentu, ya kalau misalnya tingkat kepercayaan tinggi, berarti katakanlah 90% atau 95%, atau bisa juga 99%. Untuk tingkat periode waktu tentu, ya misalnya pengukuran annual atau secara tahunan, atau bisa juga setiap 5 tahun, atau mungkin juga setiap 10 tahun, ya. Atau mungkin data bulanan, bisa juga, data harian, ya bisa juga, ya. Nah, jadi periode waktunya itu tertentu, ya tergantung dari periode pengukuran datanya. Apakah diukur per bulan? Ya, kalau per bulan berarti kita mengukur VAR itu per bulannya, ya. Nilai risiko maksimum yang mungkin terjadi pada setiap bulan. Wah, kayaknya ada yang mau bertanya ini, Fatimah. Nah, Fatimah mau bertanya ya? Salah pencet nih Pak tadi. Oh, salah pencet kok. Oh, iya, salah pencet itu membuat suara tambah ada suara lainnya. Oke, kembali ya. Jadi itu tadi. Jadi VAR di sini itu bukan bukan tiba-tiba muncul atau suka-sukanya peneliti ini, tidak. Karena VAR itu ukuran risiko maksimum, ya. Nah, di sini maksudnya risiko di sini itu adalah selisih antara X bar dengan mu, ya. Jadi X bar itu adalah harapannya, tapi faktanya adalah mu. Apa yang terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan fakta? Apa namanya itu? Harapan tidak sesuai dengan fakta. Apa istilahnya itu? Harapan tidak sesuai dengan fakta. Berarti muncul apa namanya itu? Masalah. Nah, itu masalah itu terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Kita harapkan profit, faktanya loss, ya kan? Itu masalah. Kalau di dalam istilah ini risiko, ya, atau kerugian, ya. Jadi X bar dikurang mu itu artinya apa? Mengukur apa itu? X bar dikurang mu. Nilai mutlak X bar dikurang mu. Itu mengukur apa itu? Menurut Anda? Yaitu X bar di sini adalah Rata-rata. rata-rata. Bahasa generalnya rata-rata itu adalah harapan. Bahasa umumnya ya, harapan. Nah, itu. Nilai harapan atau nilai, secara matematik statistik nilai rata-rata. Mu itu adalah faktanya, ya, atau nilai populasi yang sebenarnya yang terjadi, ya.
Nah, apa artinya kalau X bar dikurang mu? Berarti apa itu? Bahasa sehari-harinya itu apa itu? X bar dikurang mu. Seberapa besar harapannya akan tercapai? Ada yang ini X bar dikurang mu ini pertanyaan. X bar dikurang mu. Enggak. Apa interpretasinya tuh? Yaitu Selisih. selisih apa? Ya, selisih apa? Selisih apa? Ini kok jawabnya setengah setengah. Ayo jawab, Bu. Apa selisih apa tadi? Selisih antara apa dengan apa? Harapan dan kenyataan. Nah, good. Siapa tadi? Siapa namanya itu? Dea. Dea, itu. Ini dia pengalaman ini. Harapan dan kenyataan berselisih. Ya toh? Nah, apa artinya kalau berselisih antara harapan dan kenyataan? Sama nggak harapan dan kenyataan? Kalau ada selisihnya? Beda, Pak. Tidak toh? Beda kan? Nah, berarti kalau beda, berarti harapan tidak sama dengan kenyataan. Jadi kalau gitu timbul apa namanya kalau begitu? Harapan tidak sama dengan kenyataan atau fakta? Masalah. Masalah. Masalah ini disebut juga di sini adalah risiko. Nah, itu. Ya. Nah, kalau masalahnya itu sama semua enggak levelnya? Atau beda-beda levelnya? Ada yang masalahnya ringan, ada masalahnya sedang, ada yang masalahnya berat. Beda, Pak. Sama-sama enggak levelnya? Beda-beda toh? Beda. Nah, kalau masalahnya ringan gimana? Bisa Selisihnya diterima? kecil. Ya, selisihnya kecil. Jadi bagaimana? Apakah itu bisa ditoleransi? Harapanmu ini harapanmu tanggal 1 September harapanmu ada kiriman dari kampung gitu. Gitu, harapanmu tanggal 1 ada kiriman dari kampung ini. Sampai hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 4. Baru datang kirimannya. Berarti selisihnya berapa hari itu? 3, Pak. 2 hari ya tahu. Tanggal 3. Hari ini tanggal berapa kah? Oh, tanggal 4 nih, sorry. Ya, 3 hari ya selisihnya ya. Nah, itu berarti itu selisihnya tuh. 3 hari itu menurut kamu besar apa kecil? Kecil aja mungkin tak? Nah, berarti ya masih bisa kalau puasa lah. 2-3 hari gitu ya. Nah, karena kiriman belum datang, ya kamu ini dulu puasa dulu 2-3 hari masih bisa lah, gitu ya. Masih kategori sehat itu. Oke. Jadi kalau harapan dan kenyataan kecil itu masih bisa ditoleransi. Tapi yang tidak bisa ditoleransi itulah ketika harapan dan kenyataan itu besar. Ya toh? Nah, X bar dikurang mu itu dikatakan dekat, itu maksudnya bisa ditoleransi bahwa artinya ya harga itu masih oke lah. Memang nggak tepat sama, tapi nggak beda secara signifikan. Nah, jadi kata-kata dekat itu perlu distandarisasi, ya, perlu distandarisasi sehingga semua pengguna konsep ini, apakah itu aktuaris, apakah itu direksi, apakah itu pengawas, misalnya OJK, Kemenkeu, itu bisa menerima standar itu, ya. Bahwa dikatakan dekat itu kalau segini, semua bisa menerima. Bukan cuma di Indonesia ya, di negara lain juga bisa menerima seperti itu, ya, di seluruh dunia lah bisa menerima standar itu, ya.
Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi subjektivitas untuk mengatakan bahwa X bar ini kredibel terhadap mu, ya. Sehingga dengan standar yang sifatnya ilmiah, maka standar itu bisa bersifat objektif, ya. Jadi tidak subjektif lagi. Jadi semua orang, semua user atau penggunanya bisa menerima bahwa memang itu standarnya, ya. Nah, karena kita berbicara selisih, kita berbicara risiko, kita berbicara tentang masalah. Masalah itu ada yang bisa ditoleransi. Misalnya kamu suruh adikmu, Dek, belikan, bantu belikan saya pulpen, mereknya ini A, tapi ternyata adikmu membelikan B. Tapi karena sama-sama pulpen ya nggak apa-apa lah. Ada selisih ya, A dengan B tidak sama, itu ada selisih. Ya ada yang bisa ini Anda toleransi. Tapi ketika misalnya Anda meminta, Dek, tolong belikan saya pulpen. Ini saya mau menyelesaikan tugas ini yang dikasih Pak Amran nih. Saya mau selesaikan sekarang. Tolong belikan pulpen. Ternyata yang dibeli adalah spidol whiteboard itu. Nah, itu kan berarti selisihnya sudah besar ya. Nah, itu masalahnya sudah besar tuh. Itu nggak bisa ditoleransi lagi kan. Karena Anda tidak bisa menyelesaikan tugas kalau mestinya ditulis dengan pulpen, tapi di sini menggunakan spidol whiteboard itu ya bisa dipakai di kelas papan tulis itu. Nah, sama dengan itu ya, dengan ini. Jadi X bar dengan mu, kita bisa katakan kredibel, masih kredibel. X bar itu masih kredibel terhadap mu, jika selisih X bar dengan mu-nya itu dekat atau kecil lah, gitu ya. Tapi kalau selisihnya sudah besar, atau jauh, atau tidak dekat lagi, itu kita katakan pada kondisi itu X bar tidak kredibel lagi, atau tidak full kredibel lagi, ya. Oke, jadi sekarang ini konteks pembicaraan kita, hati-hati di sini jangan lupa konteks pembicaraan kita adalah full credibility, ya. Kredibel secara penuh atau kredibel sangat meyakinkan gitu. Artinya apa kalau suatu nilai premium atau cadangan klaim atau laju mortalitas atau laju morbiditas dikatakan full credibility, itu artinya penetapan harga X bar itu cukup menggunakan data histori yang ada di cabang, ya. Nggak usah lagi menggunakan informasi dari pusat, ya. Karena dari cabang sudah bisa memenuhi sendiri kriteria full credibility-nya, ya. Jadi cukup menggunakan data di cabang dalam penentuan harga premium, atau penentuan cadangan klaim, atau penentuan laju mortalitas, atau penentuan laju morbiditas. Oke, supaya lebih paham lagi, menurut Anda laju mortalitas yang dipakai sekarang itu full credibility atau tidak? Anda sudah biasa menggunakan apa tabel mortalitas itu? Sudah ya? Dalam perhitungan misalnya anuitas atau perhitungan premium di beberapa mata kuliah. Sudah tahu? Iya, Pak. Iya. Nah, menurut Anda itu full kredibilitas atau tidak tuh tabel premium yang digunakan itu? Misalnya ketika Anda menggunakan untuk di Sulawesi Selatan nih. Nah, itu. Misalnya ada ya? Bagaimana? Full Full. kredibilitas atau tidak? Bagaimana? Full kredibilitas apa enggak tuh nilai tabel mortalitas yang Anda gunakan saat ini? Misalnya ada kebutuhan misalnya Anda misalnya ditempatkan misalnya di daerah provinsi A. Nah, Anda diminta untuk menghitung cadangan klaim di provinsi A gitu. Kemudian Anda menggunakan tabel mortalitas. Nah, menurut Anda, apakah tabel mortalitas yang digunakan saat ini, yang real yang seperti yang biasa Anda gunakan, itu bersifat full credibility atau tidak?
Tidak, Pak. Siapa yang bilang tidak ini? Suaranya Wahdaniyah, kayak Pak. Oh, Wahdaniyah. Iya, kenapa tidak? Karena data mortalitas sekarang itu untuk seluruh Indonesia, Pak, bukan untuk satu wilayah. Satu cabang ya, pinter. Nah, ini sudah paham ini. Wahdaniyah nih. Nah, nanti dikasih bintang ya. Oke, good. Betul sekali alasannya. Bahwa tabel mortalitas yang ada digunakan saat ini itu mengacu kepada laju kematian seluruh Indonesia. Ya, seluruh wilayah Indonesia. Jadi, kalau kita menggunakan misalnya laju kematian itu, yang seluruh Indonesia digunakan di provinsi tertentu, berarti yang digunakan adalah nilai atau laju kematian pusat, gitu ya, atau seluruh wilayah Indonesia yang global. Padahal kan ada juga laju kematian di provinsi itu kan. Nah, tapi karena kita tidak menggunakan itu berarti tidak full kredibilitas tuh. Oke, jadi itu alasannya tepat ya. Jadi laju kematian yang digunakan itu bukan dari provinsi itu, bukan sepenuhnya dari laju kematian yang ada di provinsi itu, tapi menggunakan laju kematian nasional atau secara general lagi global. Ya, good. Ya, bagus. Kayaknya sudah paham ya. Oke, yang lain bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, gitu. Jadi selama masih menggunakan rata-rata nasional atau level nasional untuk perhitungan suatu mortalitas, morbiditas, cadangan klaim, premi di suatu wilayah tertentu, di provinsi tertentu, nah itu berarti tidak full kredibilitas. Oke. Nah, oke. Jadi kita sepertinya kalian sudah mulai paham ya. Jadi melihat sesuatu paling tidak Anda sudah bisa menentukan dulu bahwa oh ini full kredibilitas, oh ini tidak, bukan full kredibilitas, berarti partial credibility ya. Atau bukan bahkan mungkin zero credibility. Ya. Jadi contoh laju kematian tingkat nasional itu untuk mengukur laju kematian di suatu provinsi itu zero credibility ya. Karena kita hanya menggunakan data nasional. Ya, tidak menggunakan data laju kematian di cabang tertentu atau di provinsi tertentu. Kita langsung menggunakan tingkat nasional. Oke, nah hati-hati bahwa ya laju di tingkat nasional belum tentu sama ya di suatu provinsi atau wilayah tertentu ya. Nah, itu. Tapi kalau dianggap sama berarti ya itu namanya zero credibility ya. Laju kematian di cabang itu provinsi itu zero credibility. Karena sepenuhnya menggunakan data pusat seperti itu. Oke. Jadi kita kembali. Jadi X bar dikurang mu per sigma per akar n. Ya, kita kembali ke slide. X nilai mutlak X bar dikurang mu per sigma per akar n itu perlu diukur kedekatannya. Kapan dikatakan dekat? Ya. Jadi X bar dikurang mu, nilai mutlak X bar dikurang mu per sigma per akar n perlu distandarisasi kedekatannya, ya, distandarisasi. Nah, sehingga semua orang sepakat dengan angka dekat itu. Semua orang akan sepakat dengan angka yang tidak dekat itu. Nah, di teori kredibilitas, salah satu pendekatan yang digunakan untuk menstandarisasi X bar dengan mu itu dekat atau tidak, itu menggunakan nilai value at risk. Nah, sini ya. Disinilah makanya muncul, ini bukan muncul tiba-tiba ya, tapi nah di sini filosofinya atau motivasinya atau latar belakangnya mengapa muncul value at risk ya. Oke. Nah, sudah jelas apa motivasinya value at risk hadir di dalam teori kredibilitas ini, yaitu untuk membuat standar ya, standar penilaian
apakah X bar dikurang mu itu dekat atau X bar dekat mu itu kredibel atau tidak, ya. Mengapa menggunakan nilai VAR? Ada yang bisa komen? Kok kita para ilmu pakai VAR ya Pak ya? Value at risk. Ada yang bisa komentar? Mengapa bukan nilai misalnya apa gitu, yang lain gitu? Ada yang mau komentari? Kok nilai VAR ini yang dijadikan standar untuk mengatakan X bar itu kredibel atau tidak untuk mu? Ada yang bisa komentar? Jangan terala, jangan dipendam-pendam. Siapa? Apa kira-kira yang menyebabkan mengapa VAR ini yang dijadikan standar gitu? Siapa yang mau komen? Ini pada malu-malu ini kayaknya ya. Saya tunjuk saja ya, saya sebut nama ya. Secara acak ini. Rif A, mana Rif A? Kalau saya sebut namanya, maksimum 2 kali tidak merespon, berarti dianggap tidak hadir ya, karena pasti anu lagi itu, pasti tidur lagi tuh atau bolos lagi tuh. Di mana? Di mana? Di sini. Di sini. Hah? Siapa nyebut? Jangan lama kan? Sorry, ada sedikit iklan ya. Oke, gimana Rifah? Mengapa VAR ini dijadikan standar? Mungkin karena VAR itu angka ambang batasnya. Ya cocok nih batasnya. Kenapa itu dijadikan batas maksudnya? Apa sih keistimewaannya itu VAR itu sehingga itu dijadikan batas gitu? Dikatakan kredibel atau tidak? Mungkin untuk menentukan apakah datanya itu cukup besar untuk dipakai. Ya, bisa dibantu ini lebih tajam lagi. Artinya sudah mulai memahami, tapi ada yang bisa pertajam itu. Saya ya, Pak. Ya. Menurutku Pak, karena VAR itu dia cari batas bawah tertingginya dengan standar P, dengan standar kepercayaannya. Jadi P-nya di sini bisa kita cari 90% ke atas 95%. Jadi nanti akan muncul berapa batas bawah tertingginya, Pak. Ada yang bisa lebih sederhana lah. Yang lebih sederhana, guna mungkin 1-2 kata saja yang elegan sudah bisa sehingga orang mudah memahami. Ada yang bisa bahasa lebih sederhana. Yang sederhana saja kata-katanya gitu sehingga orang langsung paham. Oh ini alasannya mengapa VAR dijadikan standar. Karena mungkin VAR lebih cocok atau representatif untuk mengukur risiko yang besar Pak atau ekstrem. Iya, kenapa cocok? Kenapa itu cocok gitu? Maksudnya itu sama aja pertanyaan, kenapa VAR itu cocok gitu? Itu pertanyaannya sebenarnya. Jangan kau ulangi pertanyaannya, ada kenapa cocok itu? Nah itu kita mau cari anunya ini filosofinya. Kenapa itu cocok? Motivasinya atau rasionalnya ya? Kenapa tuh VAR cocok dijadikan standar gitu? Itu pertanyaannya. Karena mungkin VAR Pak bisa mengukur ketidakpastian dari datanya. Mengukur ketidakpastian yang bagaimana bentuk ukuran ketidakpastiannya itu? Ya ada. Ketidakpastian yang paling besar Pak jarak. Nah itu apa tadi? Ketidakpastian Yang paling besar. yang apa? Ya itu apa tadi Rifa kasih keras sih?
biar temanmu semua dengar. Bukan saya. Mutia Siapa? tadi Pak yang bilang ketidakpastian Siapa? yang Mutia. Mutia, mana Mutia? Ini Mutia jangan kau simpan-simpan. Kalau ada kau tahu, jangan kau tahu sendiri, bagi ke temanmu. Itu ilmu itu dibagi supaya bermanfaat. Nah, itu. Oke, mana Mutia? Sebut. Karena VAR itu ukuran risiko maksimum dari selisih antara X bar, dari selisih antara harapan dengan fakta, Pak. Ya, good. Itu alasannya ya. Jadi VAR itu mengukur risiko maksimum yang mungkin terjadi ya pada tingkat kepercayaan P pada periode waktu tertentu. Jadi ada kata risiko maksimum. Kalau di sini risiko berarti selisih ya. Sini itu sama aja masalah. Risiko itu sama aja masalah kalau bahasa generalnya umum toh. Untuk general masalah itu di sini adalah risiko. Berarti selisih antara X bar dengan mu. Selisih antara, kalau bahasa umumnya yang generalnya, selisih antara harapan dan fakta atau kenyataan. Nah, itu. Jadi itu menjadi masalah, itu adalah risiko. Nah, di sini adalah selisih antara X bar dengan mu. Nah, seperti itu. Ya. X bar itu harapannya, harapan kita, harapan semua user ya, stakeholder, sedangkan faktanya adalah mu. Jadi kalau X bar sama dengan mu, ya tidak ada masalah. Ya, tapi kan faktanya kita tidak pernah tahu untuk harga premi atau banyak cadangan klaim yang sebenarnya untuk tahun 2026 ya. Untuk saat ini ya kita belum tahu gitu. Nah, jadi kita misalkan sebagai mu. Nah, jadi ketika selisih itu kecil, nah itu dapat diterima, tapi ketika itu besar selisihnya, nah itu sudah nggak bisa ditoleransi lagi atau tidak bisa lagi dikatakan bahwa itu kredibel. X bar itu kredibel terhadap mu, gitu ya. Nah itu jadi di sini VAR seperti katamu tadi itu katakan selisih maksimum yang dapat terjadi sebenarnya itu antara X bar dengan mu pada tentu dengan tingkat kepercayaan tertentu P dalam hal ini ya. Nah, di situ. Jadi ketika, perhatikan ya, ketika selisih itu melebihi VAR, mana tadi Mutia? Apa yang terjadi ketika selisih X bar dan mu itu melebihi VAR? Tidak kredibel. Nah, pada saat itulah kita katakan bahwa X bar itu tidak kredibel terhadap mu. Kenapa? Karena kita menoleransi selisih X bar dengan mu itu besar VAR-nya atau dalam hal ini YP ya, YP. Nah, itu. Jadi kita bisa menoleransi di situ dalam batas VAR ya, YP. Ya. Jadi selama masih selisih itu masih ini masih kurang dari VAR, kita nggak ada masalah, itu masih kredibel. Kita katakan itu masih kredibel, ya. Itu masih kredibel atau masih bisa ditoleransi. Nah, X bar dengan mu walaupun ada selisih ya, kita masih bisa toleransi itu, ya. Gitu. Tetapi kalau sudah lebih dari VAR ya itu nggak boleh, karena itu kan kita punya batas maksimum ya. Nah, maksimumnya itu adalah VAR. Dalam hal ini adalah YP. Nah, jadi itu menyebabkan ya, mengapa di dalam teori kredibilitas itu menggunakan value at risk, ya. Itu sebagai standar selisih terbesar, ya, yang bisa kita toleransi sehingga X dan mu itu dikatakan kredibel. Oke, jadi by definisi VAR itu adalah infimum dari Y elemen real sehingga probabilitas X bar nilai mutlak X bar dikurang mu per sigma per akar itu kurang atau sama dengan Y. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ini, nah inilah ya ini. Nah, coba tekan ini.
Jadi X bar dikurang mu nilai mutlak X bar dikurang mu per sigma per akar N itu bisa nilainya 0,7, 0,8, 0,9, misalnya 0,6, 0,5, seterusnya bisa saja ya. Jadi ya selisih itu ya. Ini selisihnya misalnya ya adalah misalnya ya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, seterusnya ya, seterusnya sampai misalnya ini. Nah, oke, ini selisih yang mungkin terjadi antara X bar dengan mu per sigma per akar N ya, nilai mutlak X bar kurang mu per sigma per akar N. Ini selisih yang mungkin terjadi. Tetapi kita harus menentukan berapa yang paling maksimum dari selisih-selisih ini sehingga dikatakan masih kredibel ya. Oh, kita misalnya tentukan supaya ini masih kredibel kita tetapkan sampai misalnya 0,3 saja. Misalnya. Ya oke, jadi selama selisihnya masih di bawah 0,3, kita X bar itu masih kredibel terhadap mu. Tapi kalau selisih itu sudah melebihi batas maksimum yang ditoleransi, nah itu berarti sudah tidak kredibel. X bar tidak kredibel lagi terhadap mu. Itu ya. Banyak selisih yang mungkin antara X bar dengan mu, ya kan X barnya kan ya dynamic dari tahun ke tahun misalnya ya, itu rata-rata klaimnya atau rata-rata nilai premium itu ya beda-beda dari waktu ke waktu. Kenapa berbeda-beda ya? Karena kan ini nilai inflasi ya, kemudian apalagi kondisi kesehatan misalnya, kondisi kesehatan atau kondisi mobil baru dengan atau motor yang baru dengan motor yang lama, masa sama preminya? Beda dong ya. Nah, motor juga katakanlah awalnya dari baru, tapi lama kelamaan kan semakin ini kan banyak biaya perbaikannya. Jadi semakin lama motor itu semakin sering membuat klaim, ya toh? Karena misalnya remnya mulai ini rusak, kampas remnya mulai gundul, bannya juga mulai gundul karena sering dipakai. Nah, itu kan berarti seiring bertambahnya waktu maka klaimnya juga akan sering bertambah. Kalau sering bertambah ya tentu nilai preminya nggak boleh disamakan dengan pada saat kondisi masih baru gitu ya. Jadi itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Itu yang menyebabkan mengapa X bar itu juga berubah dari waktu ke waktu. Nah, dengan demikian karena berubah dari waktu ke waktu berarti X bar ini nilainya tidak konstan. Atau dengan kata lain nilainya berfluktuasi atau berubah-ubah gitu ya. Kalau berubah-ubah berarti ada distribusinya ya. Karena nilai X bar ini berubah-ubah berarti kalau gitu ada distribusinya ya. Karena ada distribusinya maka kita bisa menghitung value at risk-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi karena ada distribusinya, maka kita bisa menghitung value at risk. Nah, itu tadi dikatakan oleh Alif, value at risk adalah infimum dari nilai Y ini ya, oke. Infimum dari Y elemennya sehingga probabilitas X nilai mutlak X bar dikurang per sigma per akar yang kurang sama dengan Y itu adalah lebih atau sama dengan T. Oke, jadi kita sudah sepakati bahwa standar untuk mengatakan bahwa X bar dengan mu itu kredibel atau selisihnya itu masih dikatakan bisa ditoleransi kalau selisih itu dibagi dengan sigma per akar N masih kurang dari var. Oke, nah dengan demikian di sini kita kan therefore the standard to assign full credibility to X bar is, nah ini ya, var YP di sini maksudnya YP. Jadi sehingga standar untuk to assign itu bisa terjemahkan untuk menentukan, untuk menetapkan, untuk menyatakan bahwa X bar itu full credibility terhadap mu
Nah, itu adalah ketika YP ini kurang atau sama dengan epsilon mu per sigma per akar n. Ini ya, ini tadi batas anunya ya, batas atasnya sehingga dikatakan dekat X bar itu. Jadi jika nilai maksimumnya ini selisih X bar dikurang mu per nilai mu X bar kurang mu per sigma akar n, selisih maksimumnya adalah var ya. Nah, jika yang maksimum itu kurang dari apa? Epsilon mu per sigma akar n. Oke? Bisa dipahami ini? Jadi jika semuanya ini X bar dikurang mu per sigma per akar n, ya, termasuk Tommy ada yang maksimum itu masih kurang dari ya, ketiga ini masih kurang dari epsilon mu per sigma per akar n. Ya. Nah, kalau ini masih dipenuhi, maka ya X bar, kita katakan X bar full credibility terhadap mu. Ya. Ya, di sini kesimpulannya X bar itu full credibility terhadap mu. Nah, ya. Jadi selama yang maksimumnya itu saja, perhatikan yang maksimumnya saja kurang dari epsilon mu per sigma per akar n, ya. Ya, ingat ini yang maksimumnya saja kurang dari epsilon mu per sigma per akar n, ya. Nah, berarti apa konsekuensinya? Perhatikan ini. Yang maksimum ini ya, yang di sebelah kiri nih, perhatikan. Berubah-ubah ya. Nah, yang nilai maksimumnya itu adalah var atau YP. Nah, YP-nya saja kurang dari epsilon mu per sigma per akar n. Ya, selisih terbesarnya saja dibagi dengan sigma per akar n itu kurang dari epsilon mu per sigma per akar n dengan probabilitas yang tinggi. Nah, pada saat itu terdefinisi bahwa X bar adalah kredibel untuk mu. Oke, jelas ya? Sehingga kita bisa dapat ini, ya Pak? Ya, karena yang maksimum saja itu kurang dari epsilon mu per sigma per akar n, sehingga ya kita katakan bahwa X bar ini adalah kurang dari, dekat dengan mu, atau X bar itu kredibel terhadap mu. Oke, saya harap ini bisa dipahami ya, filosofinya atau motivasinya atau rasionalnya. Mengapa YP kurang atau sama dengan epsilon mu per sigma per akar n itu jika dipenuhi, maka dikatakan X bar itu full credible, ya, atau kredibel secara penuh, sehingga kita nggak perlu data-data lain lagi, ya, nggak perlu lagi data pusat, ya, cukup menggunakan data di cabang saja, itu sudah cukup untuk menentukan harga premium atau cadangan klaim, atau level mortalitas, atau level morbiditas yang kredibel atau full kredibel, ya. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai ini baris ini, YP ini, syarat ini. Ini sampai di sini. Bisa dipahami sampai di sini? Mengapa YP atau VAR-nya harus kurang atau sama dengan epsilon mu per sigma per akar n, ya? Ya. Itu untuk menjamin kedekatan X bar dengan mu. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan ketidaksamaan ini, YP kurang atau sama dengan epsilon mu per sigma per akar n, maka kalau kita uraikan, nah, kita akan dapatkan N-nya ya. N itu banyaknya exposure, banyaknya kemungkinan yang membuat klaim. Kalau misalnya banyaknya kemungkinan yang membuat klaim,
adalah 100, maka yang membuat klaim ya mungkin tidak sampai 100 ya. Misalnya ada 100 yang mengasuransikan ini asuransi jasa harja 100 motor ya dalam 1 tahun. Maka ya umumnya tidak semuanya 100 kendaraan itu akan membuat klaim karena mungkin ya, tidak pernah kecelakaan, tidak ada kerusakan di motornya, ya tentu dia tidak akan membuat klaim, ya. Nah seperti itu maksudnya. Jadi number of exposure, banyaknya yang akan mungkin terpapar. Maksudnya terpapar di sini adalah kalau asuransi kecelakaan kendaraan bermotor, misalnya motor, asuransi motor, ya itu adalah banyaknya yang mungkin mengalami kecelakaan, Ya mungkin semua pengendara motor ya, tapi kan ada yang ada yang anggota asuransi, ada yang jadi peserta asuransi, ada juga yang tidak. Jadi yang exposure di situ yang anggota asuransi saja. Meskipun yang tidak asuransi itu mengalami juga kecelakaan, tapi kan dia tidak punya kontrak, nggak punya perjanjian dengan pihak asuransi bahwa kalau kecelakaan saya butuh pertanggungan sekian. Jadi itu number of exposure. Nah, dari mana number of exposure itu? Ya dari ini ya. Jadi kalau kita turunkan, berapa tadi? IEP, itu syarat terjadinya full credibility. Ingat ya, ini full credibility. Kita masih konteks bicara full credibility ini. Yaitu apa tadi? IEP atau VAR-nya Y kurang dari Mu epsilon mu per standar deviasi per akar N exposure ya. Nah kalau kita kali silangi saja ya, ini menjadi sigma per akar N kurang atau sama dengan epsilon mu per YP ya. Kita balik nih atau kuadratkan dulu ya. Kedua ruas. Berarti sigma kuadrat per N kurang atau sama dengan epsilon kuadrat I kuadrat per YP kuadrat. Tulisan saya kok miring ya? Maaf ya. Tulisan bukan sengaja, mungkin karena kondisi ini. Ini kalau saya balik, ini jadi apa nih? N per sigma kuadrat Y-nya jadi lebih dari ya. Nah, kalau tadi kurang dari sekali lebih dari apa tuh? YP kuadrat. Kuadrat. Salah nih? YP kuadrat. Ya, YP kuadrat per dibagi kuadrat epsilon kuadrat sigma kuadrat. Good. Nah, kemudian Kuadrat. mu kuadrat. Y. Oh, astagfirullah. Salah deh. Mu. Nah, sorry. Mu kuadrat. Jadi di sini kita bisa peroleh N itu lebih atau sama dengan ya Y. Ini dipisah di buku itu saya lihat dipisah ya. YP per epsilon kuadrat dikali sigma kuadrat itu variansi maksudnya ya. Dibagi mu kuadrat. Nah selanjutnya YP per epsilon kuadrat itu ini bisa tulis gini ya. Itu adalah sigma kuadrat variansi bagi mu kuadrat. Disederhanakan N
N ini lebih atau sama dengan lambda 0. Nah, katakan lambda 0 dikali sigma. Ini variansi dibagi min, tapi pangkat 2 minnya, ya. Nah, di mana lambda 0 itu adalah YP per epsilon. Nah, seperti itu ya. Jadi supaya terjadi full credibility atau syarat terjadinya full credibility, maka banyaknya exposure itu harus lebih atau sama dengan, atau setidak-tidaknya ya sama dengan lambda 0 dikali variansi dibagi mu kuadrat, atau ya rata-rata mu pangkat 2. Ingat ya, sigma kuadrat itu variansi, bukan variansi pangkat 2, bukan ya. Itu sudah variansi. Jadi kalau Anda sudah dapat variansinya, nggak usah pangkat 2 kali lagi, ya. Kecuali misalnya yang diketahui adalah standar deviasi. Nah, kalau standar deviasi itu kan sigma, nah, di situ simbolnya adalah sigma kuadrat. Ya, hati-hati di situ ya. Oke. Jadi N ini adalah banyaknya exposure, ya, banyaknya exposure. Hati-hati itu. Dibaca baik-baik ininya kalimatnya nanti. Jadi N itu banyaknya exposure. Sigma kuadrat itu adalah variansi. Nah. Oke, jadi inilah kondisi yang dibutuhkan agar terjadi full credibility. Jadi di dalam konteks asuransi misalnya, N ini adalah banyaknya policyholder atau pemegang polis, ya, yang punya kontrak gitu. Jadi jika banyaknya pemegang polis, jumlah pemegang polis itu lebih dari lambda 0 dikali sigma variansi dibagi mu pangkat 2, maka harga premi di cabang itu sudah full credibility. Ya, nggak usah lagi ada intervensi dari pusat. Di cabang itu sudah bisa secara mandiri menetapkan nilai premiumnya atau cadangan klaimnya secara full credibility atau dengan kredibilitas yang penuh. Nah, gitu. Jadi nggak perlu lagi data-data lain, sumber-sumber lain, cukup di cabang itu, ya. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi ini ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan full credibility. Nah, gitu ya. Oke, jadi nanti di kasusnya Anda mengamati suatu katakanlah ini premi kah atau cadangan kah di suatu lembaga industri keuangan, apakah harga yang mereka tetapkan itu sudah full credibility apa enggak, ya? Gitu. Jadi Anda bisa mengukur ini sudah full kredibilitas apa enggak nih harga preminya nih, atau banyaknya cadangan klaim yang dia ini prediksi cadangan klaim yang dia butuhkan supaya terjadi full credibility. Apakah betul sudah benar apa atau tidak, ya? Oke. Jadi supaya lebih jelas itu ya sampai di sini. Bisa ini the number of exposure required, ya, yang dibutuhkan, disyaratkan agar terjadi full credibility. Nah, ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Nah, ini membuat saya bingung ini. Ditanya sudah jelas, tidak ada juga respon. Ditanya ada yang ditanyakan, tidak ada juga respon. Permisi Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Soal yang tadi itu yang lambda nolnya itu
YP per epsilon pangkat 2, Pak. Ya, betul. Oh iya, YP per epsilon di pangkat 2 kan semuanya ya, bukan cuma YP, epsilon juga di pangkat 2 kan. Itu mendefinisikan lambda nol. Disederhanakan saja supaya mudah diingat rumusnya ya. Ya. Jadi YP, P-nya itu adalah ini tingkat kepercayaan ya, tingkat kepercayaan yang diminta. Nah, misalnya, oh saya mau tingkat keyakinan saya tinggi nih, nah gitu. Ya berarti pilih P yang katakanlah 0,9, 0,95. Kalau sangat tinggi ya 0,99, gitu ya. Itu P. Nah, kalau epsilon itu yang mengukur X bar dengan mu-nya ya, yang sangat-sangat dekat, ya. Nah, ini bilang epsilon menyatakan bilang yang sangat-sangat kecil, misalnya 0,00001 atau 0,0000075 gitu ya. Nah, itu. Oke, itu hanya saja konvensi kita simpulkan dengan epsilon, bahwa epsilon itu menyatakan suatu lambang untuk ukuran bilangan yang sangat-sangat kecil. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah sekarang topiknya adalah bagaimana menetapkan syarat full credibility ya dengan menggunakan hampiran distribusi normal ya. Oke. Jadi sekali lagi tolong dibatasi topiknya, ini hanya terjadi ketika distribusi dari X bar itu bisa dihampiri dengan distribusi normal. Kadang distribusi X bar itu tidak cocok dihampiri dengan distribusi normal. Nah sekarang kita batasi pembahasan ini supaya bisa lebih ini, mudah nanti membahas yang lain juga. Kita batasi dulu pada kasus di mana X bar itu distribusinya bisa dihampiri dengan distribusi normal. Oke, kita mulai dari penjelasan distribusi tentang X bar dulu. Jadi bahwa distribusi X bar itu often difficult to identify. Nah, itu. Bahwa distribusi X bar itu biasanya sulit untuk diidentifikasi. Karena distribusinya sulit diidentifikasi, distribusi X bar itu sulit diidentifikasi, maka nilai YP, nilai value at risk-nya juga jadi sulit dihitung. Ya, ingat ya bahwa nilai var itu bergantung kepada parameternya itu distribusinya X. Jadi kalau misalnya X bar berdistribusi gamma, berarti parameternya adalah alfa dan beta. Jadi alfa dan beta ini nanti yang digunakan untuk menghitung value at risk. Ya. Nah, kalau misalnya distribusi var-nya adalah distribusi Weibull yang parameternya adalah parameter scale dan shape. Jadi ya, nilai parameter scale dan nilai parameter shape inilah yang digunakan dalam menghitung value at risk. Ya, nah, itu makanya di sini secara minim katakan bahwa ketika distribusi X bar-nya itu difficult to identify, maka di situ juga kita akan sulit menghitung value at risk YP. Ya, nah itu. Oke. Kita mulai dari yang ini dulu, yang sederhana dulu ya, yaitu ketika distribusi X bar itu sulit diidentifikasi, tetapi bisa jadi dihampiri dengan distribusi normal, ya. Jadi ada pendekatan ini, X bar-nya itu bisa dihampiri, ya, ingat dihampiri, didekati. Dan didekati berarti ya selisihnya enggak signifikan bedanya ya. Oke. Jadi recall the normal approximation. Nah, sekarang kita coba menggunakan pendekatan distribusi normal. Tuh. Hampiran ya, distribusi normal. Oke.
X bar dikurang mu per sigma per akar N itu bisa dihampiri oleh distribusi normal 01 berdasarkan teorema limit pusat. Ya, nah. Nah ini nih. Jadi lihat X berdistribusi F, katakanlah parameternya mu dengan sigma kuadrat, ya. Jadi X berdistribusi ya sebarang F, katakanlah F ya. Ya, ini bisa gamma, bisa Weibull, bisa Pareto, generis Pareto, bisa juga normal, ya. Jadi ketika X berdistribusi F mu sigma kuadrat, maka teorema limit pusat mengatakan bahwa limitnya itu X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N, itu hasilnya sama dengan atau bisa dihampiri dengan distribusi normal 01. Ya, normal 01. Maksudnya distribusi normal yang rata-ratanya adalah 0, variansinya adalah 1. Nah, distribusi normal 01 disebut distribusi normal baku, ya. Distribusi normal standar atau distribusi normal baku. Simbolnya itu Z, ya. Jadi kalau ditulis Z itu artinya distribusi normal dengan minnya adalah 0 atau rata-ratanya adalah 0 dan variansinya adalah 1. Nah, jadi limit N menuju T hingga artinya apa? Ketika N menuju T hingga itu N-nya membesar, N-nya ditambah, misalnya jumlah polisnya bertambah gitu ya, atau police holdernya bertambah dari waktu ke waktu, maka walaupun N-nya bertambah, maka X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N, itu tetap bisa dihampiri dengan distribusi yang sama, yaitu distribusi normal 0, 1. Nah, itulah bunyi dari teorema limit pusat, ya. Jadi X barnya ini, yang penting itu X barnya, misalnya X-nya itu distribusinya sebarang ya. Nah, karena ada distribusi, berarti ada rata-ratanya X bar, ya. Nah, kan X-nya ada, maka X barnya ada. Nah, maka X bar ini kalau dikurangi dengan mu-nya atau rata-rata populasinya, dibagi dengan sigma per akar N, ya, ketika N menuju tak hingga, maka hasilnya adalah distribusi normal 01. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini sudah kita bisa tahu ya bahwa ketika N besar, banyaknya exposure itu besar, maka X bar dikurangi mu per sigma per akar N itu mendekati distribusi normal 01. Nah, di sini sudah mulai ini ya, muncul distribusi normal yang memudahkan kita untuk melakukan eksplorasi lebih jauh terhadap nilai VAR ini. Nah, seperti akhirnya lain seperti ini ya. Nah, ini. Akibatnya apa? Jadi nilai YP yaitu VAR dari X bar, nilai X bar kurang mu per sigma per akar N, itu bisa juga didekati oleh VAR dari Z01 ya. Karena X bar dikurangi mu per sigma per akar N untuk N yang besar ini ya, itu adalah sama dengan Z01 ya. Jadi sama dengan nilai mutlak Z01. Nah, nilai mutlak VAR dari 01, VAR-nya itu ya bisa dibilang kuantilnya ya pada distribusi normal 01 ya kita bisa cek dari distribusi normal 01. Itu kan sudah ada anunya toh, tabelnya toh. Sudah ada tabel untuk distribusi normal 01. Nah, kita gunakan distribusi normal 01 untuk menghitung nilai VAR. Ya, nah itu. Jadi gunakan nilai ini. Ini inverse CDF ya. Ini inverse CDF ini. Omega pangkat min 1. Ya, nah ini. Jadi untuk menghitung VAR, ya pakai kumulatif saja. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Jadi omega ini adalah omega atau psi ini ya. Kumulatif distribusi function CDF dari distribusi normal 01. Sehingga
kita biasanya menggunakan pendekatan untuk var itu adalah psi inverse 1 tambah P per 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Supaya lebih mudah. Ini kemarin sudah kita bahas nih contohnya, Li? Ya sudah Pak. Ya sudah Pak. Ya, sudah paham ya? Sudah mengerti ya? Cuma hati-hati terapi ini ya. Perhatikan ini ada kata ini soalnya ini ada kata ini. Kita mencari syarat full credibility ya. In terms of the expected number, total number. Ini adalah bukan n ya. Bukan n ini kalau expected, itu n mu. Ya. Nah, itu. Jadi yang dicari adalah full credibility-nya n mu ya. Jadi itu ya, n dikali mu itu expected dari variable random tersebut. Ya. Jadi bukan n tapi n mu. Nah, itu. Seandainya tidak ada kata ini, tidak ada kata expected, misalnya ini, ini misalnya tidak ada. Nah, itu baru n saja, ya. Nah, di buku itu ini saja ya. Nah, itu. Ya. Kalau the total number of claim saja, cadangan klaimnya ya. The total number of claim. Itu saja baru n. Tapi di sini kan ada expected ya. Jadi karena ada ini total number, tapi kan ada expected ya. Jadinya adalah n mu. Nah, di sini n dikali mu lebih atau sama dengan lambda 0 dikali sigma kuadrat per epsilon kuadrat dikali mu. Nah, kalau Poisson mu-nya sama dengan lambda gitu ya. Nah. Oke. Jadi hati-hati ya, dibedakan. Ini tidak sama nih. Kalau ditanya expected-nya ya n mu gitu ya. Kalau total number saja ya n saja. Oke, saya kira kalau ini sudah dibahas juga ya. Di kelas sudah dibahas juga nih. Ya. Belum, Pi? Sudah Pak, cuman kemarin nggak terlalu detail dibahasnya karena udah mau selesai waktu kelasnya. Oke. Jawab ke pen dulu kalau gitu nah. Ayo, jawab dulu sebelum kita diskusikan. Biar saya bisa mengukur apakah betul ini sudah mulai paham. Itu tadi prinsipnya tadi yang kita bahas ya. Hati-hati dengan n atau n mu. Nah, perhatikan Mbak Bek soalnya. Oke, silakan dibahas dulu. Dikerjakan dulu, coba Anda kerjakan sebagai latihan. Setelah itu kita diskusikan. Kalau masih ada yang keliru, salah, kita perbaiki, revisi. Oke. Silakan dilatih. Siapa yang ini coba ditulis di di kertas jawaban tak, baru di-upload. Di foto, baru kita diskusikan. Anda share screen. Ya. Silakan. Kita butuh benarnya dan cepatnya ya gitu ya. Bukan benar tapi 1 tahun kemudian baru data benar. Nah, kita butuh saja ya siapa yang cepat dan benar.
Siapa yang sudah selesai? Itu tadi rumusnya ya, N harus lebih atau sama dengan lambda 0 dikali variansi dibagi mu pangkat 2. Siapa yang sudah? Langsung kan ya, langsung ke tangan atau langsung ini sebut namanya. Langsung saya sudah Pak, bisa juga. Siapa yang sudah coba? Enggak ada? Masa enggak ada satupun? Masih sedang dikerjakan, Pak. Sudah, bisa ditampilkan ya? Di foto dulu baru ditampilkan. Ini saya share screen-nya saya ya. Gantian. Nah, siapa yang sudah silakan langsung. Saya mau lihat dulu dari kalian. Oke, siapa yang ini mau berbagi jawaban, berbagi ilmu gitu ya, pengetahuan. Siapa? Oh, ini kok belum. Stop. Ya, siapa? Langsung silakan. Biar teman-teman jatuh ya, silakan di ini, presentasikan hasil jawabannya. Kemudian kita diskusikan. Siapa? Silakan langsung sudah bisa di sudah selesai. Ada Ya. saya di grup Pak, mungkin kita bisa yang saya share. Loh. Kenapa enggak kamu saja sekalian? Tidak bisa Pak. Delete soalnya. Ya? Oh, sudah ada ya? Silakan. Siapa nih? Alia Fadila ya? Ya. Silakan di share screen jawabannya. Kemudian kita diskusikan ya. Mungkin dengan bahasanya Alia, temannya bisa langsung cepat paham. Mana Alia? Mana Alia nih? Ya, oke. Oke, semua perhatikan ya. Apakah terlihat Pak? Silakan. Oke, jadi di sini tuh ada data, di mana datanya tuh ada NI di mana dari 1 sampai N. Jadi kita mau lihat nilai expected nilai total claim yang kita harapkan. Wait. Jadi di sini kita
dari soalnya itu ada nilai expected NI-nya, di mana nilai expected NI-nya itu dalam bentuk binomial. Untuk binomial sendiri itu nilai mu-nya itu N dikali P, jadi N-nya diketahui di soal yaitu 50, makanya di sini untuk expected dari NI-nya itu 50 P. Dan untuk var NI-nya itu kan sigma kuadrat, di mana sigma kuadrat itu kita dapatkan dari N dikali P dikali Q, di mana kan Q itu 1 dikurang P, makanya di sini dituliskan 50 P 1 kurang P. Nah, syarat untuk full credibility itu ada tadi rumus Pak tampilkan, di mana N lebih besar sama dengan Lambda 0. Iya, lambda 0 sigma kuadrat per mu kuadrat, di mana lambda 0 dikali tadi sigma kuadrat itu 50P 1 kurang P, dan untuk mu kuadrat itu 50P dikuadratkan. Kan mu-nya tadi 50P dan kita kuadratkan. Nah, di sini kita bisa hilangkan 50P di atas sama 50P di bawah, dan hasil akhirnya yaitu lambda 0 1 kurang P per 50P. Nah, untuk total klaim yang diharapkan itu kita dapatkan Total claim ya, expected total claim namanya tuh. Iya Pak, Rata-rata total claim, ya. Expected total claim yang kita dapatkan dari N dikali mu, di mana tadi mu kita dapatkan 50P dikali N, makanya nilai expected total claim-nya itu 50 NP. Nah, di sini rumus yang digunakan itu di mana kita dapatkan N. Jadi ini hampir semuanya itu dikali dengan N. Oke, cocok nih. N di mana N mu syaratnya itu N mu harus lebih besar sama dengan lambda 0, di mana kita masukkan nilai N yang tadi. Jadi kan gimana caranya? Jadi kan tadi kita sudah dapatkan N lebih besar sama dengan lambda 0 1 dikurang P per 50P. Nah, ini kita kalikan dengan N kita kalikan dengan mu di sisi kanan maupun di sisi kiri. Nah, di sisi kanan itu kita kalikan dengan mu maupun di sisi kanan. Jadi ini yang tadinya cuman lambda 0 1 dikurang P per 50P, karena dikali dengan mu, makanya ada dikali dengan mu lagi di sampingnya ini. Terus karena tadi kita dapatkan kok berhenti ya? Keluar ya. Oh iya. Okay. Jadi kita dapatkan nilai lambdanya itu 50P, makanya kita ganti nilai lambdanya dengan 50P di sini. Jadi 50 NP karena tadi lambdanya 50P dikali N lebih besar sama dengan lambda 0 1 dikurang P per 50P dikali 50P. Ini kita bisa kasih habis 50P-nya sehingga didapatkan 50 NP lebih besar sama dengan lambda 0 1 dikurang P. 50 NP lebih besar sama dengan lambda 0, di mana P-nya itu diketahui di soal, yaitu di sini diketahui given P sama dengan 0,9 dan ya P sama dengan 0,9. Lalu kalau dikurangkan Q ini kita dapatkan 0,1 dan lambda 0-nya itu 1082,41 itu didapatkan dari soal sebelumnya. Dan apabila dikalikan kita dapatkan nilainya 108,241. Mungkin iya. Jadi ini adalah rata-rata total klaim ya, rata-rata total klaim. Jadi total klaim dari waktu ke waktu
itu berubah-ubah. Nah, tapi bisa kita hitung rata-ratanya ya. Makanya di sini rata-ratanya bukan lagi N, tapi N dikali mu, ya, expected ini dari rata-rata klaim itu. Jadi 50 NP lebih atau sama dengan lambda 0 dikali 1 kurang P. Nah, ini sebelumnya sudah dapat dari penelitian sebelumnya, bahwa variansi itu adalah N dikali P kali Q, ya, N dikali P dikali 1 kurang Q. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung rata-rata dari total klaim. Oke, sampai di sini, makasih Alia ya. Ada pertanyaan? Siapa tahu ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Saya Pak mau bertanya. Silakan. Kalau misalnya Pak, kan di soal diberikan pernyataannya bilang P sama dengan 0,9. Itu Pak, P-nya bisa juga untuk P binomialnya atau untuk var P-nya, P yang ada di value at risk batas dari var-nya saja Pak? Atau memang untuk semuanya itu P? Oke, jadi ya. Bisa lihat, tutup share screen-nya lagi, saya akan balik ke definisinya ya. Slide-nya tadi. Ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Karena ada 2P untuk sepertinya dua hal yang berbeda. Oke, sebenarnya berhubungan. Kita lihat. Ini ya. Nah, jadi ada P di sini. Ya, ada P ini 50, P itu parameter dari distribusi binomial ya. Parameter dari distribusi binomial 50, P. Ada juga P di sini 0,9 gitu ya. Nah, itu. Ini sama apa enggak? Nah, oke, good. Pertanyaannya bagus. Nah, 50, P distribusi parameter 50, P itu artinya apa? 5 jika misalnya terdapat 50 pemegang polis, ya, jika terdapat 50 pemegang polis, maka ada P% kemungkinan terjadi klaim. Jadi misalnya dari 50 pemegang polis ada P misalnya 90% ya, kemungkinan kita 90% akan membuat atau mengajukan klaim. Jadi dari 50 pemegang klaim itu ada persen yang akan P% dikali 50 yang akan mengajukan klaim. Nah, itu kemungkinannya ya, kemungkinan besar itu. Maka P itu, jadi di sini seakan-akan P itu by definisi di distribusi binomial ya, P itu adalah probabilitas sukses atau gagal gitu ya. Nah, kalau distribusi binomial yang sebelum yang awal ya, seperti itu, probabilitas sukses atau gagal 1 atau 0. Nah, kalau konteksnya di sini karena ini adalah number of claims ya. Jadi artinya apa? Setiap 50 ada pemegang polis, maka dari 50 itu ada P% yang akan mengajukan klaim. Jadi misalnya ada 50 nih anak muda ini yang mengasuransikan motornya ya. Jadi kalau misalnya kita sudah hitung-hitung data historinya sebelumnya, kita menetapkan nilai P-nya adalah 0,9. Apa artinya? 90% dari 50 anak itu nanti akan mengajukan klaim. Entah ban motornya yang pecah, remnya yang ini, atau lampunya yang besernya yang perlu diganti, atau mesinnya yang rusak. Ada sebanyak P% yang akan mengajukan klaim ya. Nah, jadi pada negatif binomial P itu menyatakan probabilitas sukses gagal, sukses atau probabilitas mengajukan klaim. Nah,
itu sebenarnya berkaitan dengan tingkat kepercayaan, Pak. Kalau negatif binomanya misalnya P-nya 0,9, berarti kan tingkat kepercayaan kita mengatakan bahwa 90% dari 50 ini akan mengajukan klaim, ya kan? Jadi itu sama atau apa? Ya, besarnya sama dengan tingkat kepercayaan itu, ya. Sebentar ya, kita break dulu barang 1-2 menit ya, sebentar ya. Lalu saya lanjutkan.
Baik, bisa kita lanjutkan? Halo? Iya, Pak. Pak. Ya. Jadi tadi ya pertanyaannya Alif itu apakah P yang di parameter untuk negatif binomial dengan tingkat kepercayaan ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi P di P di negatif binomial itu menyatakan probabilitas atau kemungkinan terjadinya sukses. Sukses dalam hal ini adalah terjadinya klaim ya, pengajuan akan mengajukan klaim. Nah, seperti itu. Jadi total expected given P-nya ya, di situ P-nya ini ya sama dengan tingkat kepercayaan, tingkat keyakinan kita bahwa dari 50 ini ya P persen yang akan mengajukan klaim. Bagaimana Alif? Bisa di pahami? Bisa, Pak. Ya, gitu ya. Jadi kita yakin bahwa ini, kita yakin sekian persen dari 50 ini yang akan ini mengajukan klaim. Jadi kalau misalnya ada 100 policy holder, kalau misalnya P-nya adalah 90%, maka dari 100 itu, misalnya di situ binomialnya 50, P ya. 100, P, maka kalau P-nya 90% atau 0,9, maka dari 100 itu akan 90 yang akan mengajukan klaim nih. Nah, seperti itu. Jadi itu P untuk probabilitas suksesnya, maksudnya probabilitas terjadinya klaim. Nah, itu ekivalen dengan bahwa kita yakin bahwa sekian persen itu dekat atau klaim, itu terjadi klaim sebesar itu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Jadi saya pikir ini ya, Anda sudah paham ya konsep full credibility ya. Jadi mulai dari ini kata-kata kredibel, berarti kita ingat kata dekat dan tinggi, itu ya. Kredibel itu dekat dan tinggi, itu ya. Nah, ini dari kata dekat dan tinggi itu kemudian dibuatlah definisinya secara matematik seperti ini, ya. Oke, ya. Nah, seperti ini lahirlah definisi ini. Kemudian kita kaitkan formula ini atau pertidaksamaan ini dengan banyaknya exposure atau dengan ukuran volatilitasnya yaitu sigma, maka probabilitas nilai mutlak X bar dikurang mu kurang dari epsilon mu lebih atau sama dengan P itu ekivalen dengan probabilitas nilai mutlak X bar dikurang mu per sigma per akar N kurang atau sama dengan epsilon mu per sigma per akar N. Ya, jadi maksudnya similar itu, ekivalen itu maksudnya begini. Kalau kita yakini bahwa misalnya ya, kita yakini misalnya bahwa 5 itu kurang dari misalnya 20. Berarti kalau begitu ini ekivalen dengan bahwa 5 per katakanlah 2 itu juga akan kurang dari 20 per 2 ya, ekivalen ini ya gitu. Karena pembaginya sama gitu. Jadi sama yang tadi bahwa kalau kita yakin bahwa nilai mutlak X bar dikurangi mu itu kurang atau sama dengan epsilon dikali mu, maka ini ekivalen dengan nilai mutlak X bar dikurangi mu per, itu dibagi sigma per akar N itu akan kurang atau sama dengan epsilon mu per sigma per akar N, itu ya, ekivalen. Kalau di sini bagian bawah ini sudah ada sigma itu menyatakan volatilitas
volatilitas dari ini ya, X bar dikurang mu ya, selisihnya X bar X N itu adalah number of exposure ya, N itu menyatakan banyaknya exposure. Atau police police holder, pemegang polis ya, pemegang kontrak gitu, maksudnya yang melaksanakan kontrak misalnya antara nasabah dengan perusahaan asuransi misalnya, yang tidak berkontrak dengan asuransi, ya itu bukan lagi exposure ya, itu walaupun dia misalnya bisa terjadi apa, tapi itu kan bukan tanggungan asuransi. Oke, nah di situ yang membuat formula ini diturunkan jadi dari nilai X bar dikurang mu per epsilon menjadi nilai mutlak X bar dikurang mu per sigma per akar N. Begitu juga kurang dari epsilon mu per sigma per akar N. Nah ingat ya bahwa X bar dikurang mu ini per sigma per akar N itu nilainya berubah-ubah ya, nilainya berubah-ubah ya, nilai X bar kurang mu per sigma per akar N itu nilainya berubah-ubah ya. Misalnya tadi kayak ini tadi misalnya seperti ini, nah ini misalnya 0,1 0,2 0,3 0,4 misalnya ya, kita lanjutkan ini sampai misalnya ini saja sampai 0,5. Nah, kalau kita pakai misalnya VAR-nya adalah kuantil misalnya, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita pakai misalnya 90% atau 80% saja lah. Kita pakai kuantil 80%, berarti nilai maksimum untuk 80% itu ada di sini 0,4. Ini kuantil 80%. 80% dari 5 kan 40 ya, atau 0,4. Kalau kita 40% berarti 0,4. Berarti ini nilai VAR-nya. Kalau misalnya kita pakai tingkat keyakinan 80%, maka ini menjadi VAR ini. VAR. Nah, inilah nilai maksimum yang ditoleransi ini selisih terbesar. Jadi boleh ada selisih antara X bar dengan mu per sigma per akar N, bisa artinya memang dimaklumi kalau tidak sama persis X bar itu sama dengan mu, harapan dengan kenyataan tidak sama, bisa dimaklumi, tapi tidak boleh terlalu besar itu selisihnya ya. Nah, batasnya sini adalah VAR ya. Jadi misalnya kita pakai nilai selisih itu X dikurang mu per sigma per akar N itu bisa nilainya 0,1, bisa juga nilainya 0,2, bisa juga nilainya 0,3, bisa juga nilainya 0,4, bisa juga nilainya 0,5. Ya bisa saja, tapi kita punya batasan ya. Nilai yang bisa, artinya selisih maksimum yang kita toleransi pada tingkat misalnya kepercayaan 80% adalah 0,4. Inilah yang menjadi nilai VAR-nya ya, value at risk-nya. Jadi kalau selisihnya lebih dari ini 0,4 atau lebih dari VAR, ya itu kita nggak bisa bilang itu dekat ya, atau itu kredibel X bar dengan terhadapnya itu kredibel atau full kredibel, nggak bisa kita bilang seperti itu ya, karena sudah melebihi nilai VAR. Nah itulah gunanya VAR. Jadi VAR ini penting sekali untuk menghilangkan subjektivitas dari kata dekat dan tinggi atau kredibel ya, supaya ada standar. Oke, jadi ini nilai maksimum ini.
Jadi itu ya. Jadi selisih X bar dengan mu dibagi sigma per akar N itu berubah-ubah nilainya ya. Ya nggak apa berubah-ubah. Tapi kita punya batasan perubahan maksimum yang kita toleransi sehingga X bar dikurang mu per sigma per akar N dikatakan dekat. Nah, kalau tidak lebih dari var. Nah, ya. Jadi berdasarkan konteks tersebut, maka lahirlah rumus atau formula full credibility seperti ini. Nah, ini ya. Nah, lahirlah ini full credibility seperti ini. Oke, tapi sekali lagi perhatikan batasannya ya, bahwa ini full credibility ini ketika secara umum dulu ya, secara umum seperti ini. Nah, kalau misalnya kita menentukan banyaknya exposure berkaitan dengan formula atau full credibility ini, maka kita akan bergantung kepada nilai VAR ya, nilai VAR. Nah, nilai VAR itu bergantung pada parameter distribusi ya, parameter distribusi X bar ya. Ya tergantung nilai parameter distribusi X barnya ya. Kalau misalnya itu susah dilakukan, nah bisa kita melakukan dengan hampiran normal ya. Kalau misalnya itu sulit untuk didapatkan, diidentifikasi distribusinya, sehingga VAR juga susah dihitung, maka kita bisa melakukan dengan pendekatan teorema limit pusat ya. Ini di mana teorema limit pusat mengatakan apapun distribusi X barnya, selama X bar itu dikurangi dengan mu, kemudian dibagi dengan sigma per akar N, untuk N yang besar ya, untuk ini mestinya ada limitnya di sini, untuk N yang besar, maka distribusi dari X bar dikurangi mu per sigma per akar N ini akan berdistribusi normal Z01. Ingat ya, yang berdistribusi normal bukan X barnya ya, bukan juga X yang berdistribusi normal, enggak, tapi yang berdistribusi normal 01 apa? Ya tuh, apa? Apa yang berdistribusi normal 01 nih? Siapa yang jawab? Bisa jawab? Yaitu X kurang mu per sigma per akar N-nya, Pak. good. Yang berdistribusi normal itu adalah X bar dikurang mu per sigma per akar N. Untuk N besar ya, untuk N besar. Ini mestinya ada tambahannya untuk N menuju tak hingga. Nah, berlaku itu. Bahwa X bar dikurangi per sigma per akar N itu bisa dihampiri dengan distribusi normal baku. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya lahirlah definisi VAR itu dari kumulatif, distribusi kumulatif normal standar, inverse-nya ya, inverse-nya. Nah, ini sekali lagi, ini untuk normal approximation ya, kalau menggunakan hampiran normal. Tapi jika misalnya dari soal nanti, atau mungkin nanti di tempat Anda kerja, Anda sudah tahu, oh ini distribusinya premi ini, distribusinya klaim ini, misalnya distribusinya premi berdistribusi gamma, alfa, koba, beta. Nah, Anda sudah bisa hitung langsung VAR-nya tuh. Kalau distribusi gamma, alfa, koba, beta, maka bisa dihitung langsung VAR-nya. Anda usah lagi pakai distribusi hampiran normal ini, ya. Atau misalnya distribusi X bar-nya itu adalah berdistribusi Poisson dengan laju lambda. Ya, Anda bisa langsung hitung pakai VAR-nya Poisson itu, ya. Oke. Jadi akhirnya dengan kondisi distribusi apakah mudah diidentifikasi atau sulit diidentifikasi, ya perhitungan nilai VAR yang selanjutnya untuk menentukan syarat full kredibilitasnya itu bisa ditentukan ya, bisa ditetapkan, bisa dihitung. Oke.
Oke, baik. Supaya lebih ini, saya akan melanjutkan ke soal yang ketiga ya. Nah, ini sedikit lebih challenging ya, lebih menantang nih, karena ada beberapa konsep lain yang perlu Anda gunakan untuk bisa menjawab ini. Nah, ini ya. Jadi, misalnya kita mengetahui X adalah, atau himpunan XI 1 sampai N adalah suatu variabel random yang berdistribusi compound Poisson ya. Distribusi variabel random ini adalah, atau distribusi variabel random X ini adalah berdistribusi compound Poisson ya. Compound Poisson. Nah, di mana XI itu didefinisikan sebagai sigma YIJ jika NI positif atau banyaknya klaim katakan sini ya positif, dan XI akan bernilai 0 jika NI sama dengan 0. Nah, siapa yang ingat ini waktu kuliah pengantar model risiko? Ini menyatakan distribusi apa ini? Kalau ditulis, didefinisikan XI seperti ini nih. Masih ada yang ingat? Distribusi Panjer. Tepatnya ini berkaitan dengan distribusi Panjer apa? EB0 atau EB1? EB0 atau EB1? Apa bedanya EB0 dengan EB1? Satu, Pak. Ya, tepatnya EB1. Kenapa EB1? Terpotong di 0. Ya, ini modified, zero modified gitu ya. Atau truncated zero bisa juga. Ya. Jadi kita tidak fokus kepada banyaknya klaim yang 0 ya. Kita fokus kepada yang tidak 0. Nah, makanya bisa truncated zero atau modified zero modified. Ya, good, bagus, yaitu AB1. Karena biasanya misalnya kalau misalnya ini asuransi, kalau Messi itu pemain bola ya. Siapa itu yang pernah mengasuransikan ininya, kakinya? Ada itu pemain bola terkenal yang mengasuransikan betisnya atau kakinya. Ada yang tahu siapa itu? Pemain bola siapa itu? Messi atau Ronaldo atau siapa? Jadi itu adalah asuransi kaki pemain bola. Itu. Jadi dari misalnya ada 1.000 pemain bola yang asuransikan kakinya, ya itu kebanyakan itu dalam misalnya per tahunnya, maka kebanyakan itu tidak akan membuat klaim karena jarang sekali ada yang cedera, ya. Jadi kebanyakan 0. Klaimnya kebanyakan bernilai 0. Nah ini maksudnya ini ya. Jadi kita modifikasi yang klaim 0 ataupun kalau mau lebih ini lagi beda lagi bisa di truncated ya. Ya kita tidak menggunakan ya klaim 0, fokus yang tidak 0 saja. Oke. Nah sama dengan ini ya. Jadi ini ada kumpulan X atau himpunan XI 1 sampai N di mana berdistribusi compound Poisson ya, seperti ini definisinya. Nah, ketika NI 1 sampai N adalah IID dengan berdistribusi Poisson dengan min lambda, dan himpunan YIJ I 1 sampai N J 1 2 seterusnya also IID with min adalah mu Y dan variasinya Y. Nah, tentukanlah syarat terjadinya full credibility